disappeared. Film diawali ketika seorang wanita berusia 29 tahun bernama Adeline masuk ke dalam apartemen dan membeli ID palsu dengan nama yang berbeda. Setelah itu, dia kembali ke rumah untuk memberi makan anjingnya kemudian pergi bekerja. Rekan kerjanya, Adeline, menyerahkan arsip gulungan film mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah. Adeline dengan semangat memisahkan film-film itu kemudian memasang proyektor dan menonton video dari zaman bersejarah. Diceritakan Adeline lahir pada tanggal 1 Januari 1908. Pada tahun 1929, dia menikah dengan seorang pria bernama James, dan 3 tahun kemudian dia melahirkan seorang bayi perempuan bernama Fleming. Dia sangat bahagia dengan kehidupannya, sampai ketika suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja saat pembangunan jembatan Golden Gate pada tahun 1937. 10 bulan setelah kematian suaminya, Adeline sedang mengemudi menuju ke rumah orang tuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya salju turun di Sonoma, California. Adeline tidak dapat melihat jalan dengan jelas karena hujan salju, hingga akhirnya dia menabrak. Kemudian terperosok masuk ke jurang dan berakhir dengan dirinya tenggelam. Dia meninggal karena kedinginan di dalam air. Tiba-tiba terjadi sambaran petir. Secara ajaib, dia hidup kembali. Sejak saat itu, Adeline tidak menua. Seiring berjalannya waktu, usia dengan penampilannya membuat orang bertanya-tanya. Putrinya Fleming telah dewasa dan mereka terlihat seperti kakak beradik karena Adeline tidak pernah menua. Suatu hari dia ditilang oleh seorang polisi. Polisi itu tidak percaya jika dia berusia 45 tahun. Hal ini membuat Adeline sadar bahwa dia tidak bisa hidup menetap karena orang-orang akan menyadari kalau dia tidak menua. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota San Francisco. Kemudian dia belajar kedokteran untuk meneliti kondisinya. Setelah 1 tahun penelitian, dia tidak memperoleh jawaban mengenai kondisi yang dia alami. Dia akhirnya menerima kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ilmiah kenapa dia tidak bisa menua. Suatu malam saat kembali ke rumah, dia didekati oleh agen FBI yang mencurigainya. Mereka membawa Adeline ke sebuah tempat. Ketika mereka lengah, dia melarikan diri dari tempat itu. Mulai saat itu, dia selalu berlari, berpindah dari satu negara ke negara yang lain, dan mengubah namanya setiap beberapa tahun. Saat ini tahun 2014 dan Adeline berusia 106 tahun. Penampilan dan juga kesehatannya tidak berubah sedikit pun. Putrinya Fleming telah menua dan terlihat seperti ibunya Adeline. Saat ini Adeline hidup sebagai Jennifer dan dalam waktu dekat akan pindah dengan nama yang baru. Pada ulang tahunnya yang ke-107, teman Adeline yang buta bernama Regan mengundangnya ke pesta malam tahun baru. Penampilan Adeline malam itu sangat cantik dan menawan. Regan tidak mengetahui kalau Adeline tidak menua. Saat sedang berbicara dengannya, Adeline bertatapan dengan seorang pria tampan bernama Alice. Jam menunjukkan tengah malam. Adeline pergi meninggalkan tempat itu. Ketika di lift, tiba-tiba Alice muncul dan masuk ke dalam lift. Mereka saling berkenalan. Adeline memperkenalkan dirinya sebagai Jennifer dan berusaha menjaga jarak. Berbeda dengan Alice yang terus berusaha untuk mendekati Adeline. Taksi yang dipesan Adeline tiba. Alice bertanya bagaimana caranya agar mereka bisa bertemu lagi. Adeline tidak menjawabnya. Dia hanya mengucapkan selamat tahun baru. Hari berikutnya, dia bertemu Fleming untuk makan siang bersama. Ibu dan anak itu berpelukan dan berbicara dengan gembira. Fleming memberitahu Adeline tentang rencananya untuk pindah ke panti jompo di suatu tempat yang jauh. Mendengarnya, Adeline tidak senang karena dia ingin tinggal lebih dekat dengan putrinya. Keesokan harinya, Adeline terkejut melihat Alice datang ke tempatnya bekerja. Entah bagaimana, dia menemukan tempat Adeline bekerja dan membawa buku-buku sebagai hadiah.
Kali ini, dia dengan berani mengajaknya berkencan. Adeline menerima ajakannya dengan syarat dia harus membawanya ke tempat yang belum pernah Adeline kunjungi di San Francisco. Alice mengajaknya ke sebuah terowongan bersejarah. Adeline yang terkesan mengajukan banyak pertanyaan kepada Alice, tetapi ketika Alice bertanya tentang dirinya, dia hanya mengatakan kalau dia memiliki seekor anjing. Sebelum mereka berpisah, Adeline memberitahunya kalau dia berencana untuk segera pindah ke negara bagian lain. Mendengar hal ini, Alice malah mengajaknya berkencan untuk yang kedua kalinya. Adeline pergi ke apartemen Alice untuk kencan kedua mereka. Alice mengejutkannya dengan hidangan yang dia masak sendiri. Setelah makan malam, mereka berbicara sambil minum anggur dan mendengarkan musik jazz. Alice menceritakan tentang ayahnya yang seorang astronom terkenal karena menemukan komet yang tidak biasa. Dia juga memberitahu bahwa dia pernah melihat Adeline sebelum di malam tahun baru, yaitu saat dia duduk di depan perpustakaan dengan gaun biru, dan Alice mengakui kalau dia tertarik padanya mulai saat itu. Keduanya saling mendekat. Awalnya Adeline menolaknya karena dia takut dekat dengan siapapun karena dia selalu pindah dan mengubah identitasnya. Tapi akhirnya mereka saling berciuman. Keesokan harinya Adeline bangun di tempat tidur Alice. Saat Adeline pergi bekerja, dia melewati sebuah taman dan mengingat dahulu seorang pria menunggunya di bangku taman itu. Pria itu adalah kekasihnya saat itu. Dia ingin melamar Adeline, tapi dia meninggalkan pria itu karena kondisinya yang tidak bisa menua. Kemudian Adeline melanjutkan perjalanannya. Tiba di rumah, dia menemukan anjingnya terbaring lemas di lantai. Dia membawanya ke dokter hewan dan mengetahui bahwa anjingnya mengalami gagal ginjal dan lebih baik jika dia disuntik mati. Adeline kembali ke rumah, kemudian dia melihat foto-foto anjingnya yang pernah dia miliki selama bertahun-tahun. Suatu malam ketika dia menuju ke apartemennya, Alice muncul di hadapannya dengan buket bunga. Dia mengatakan kepada Adeline kalau dia berusaha untuk menghubunginya, tapi Adeline tidak pernah menjawab ataupun membalasnya. Jadi dia mencari tahu alamat rumah Adeline di tempatnya bekerja. Adeline memberitahu Alice tentang kematian anjingnya dan mengatakan kepadanya bahwa seharusnya dia tidak mencarinya. Adeline juga memintanya untuk pergi menjauh darinya. Keesokan harinya, dia bertemu Fleming lagi dan bercerita tentang Alice. Fleming menasehati ibunya untuk berhenti berlari dan menjalani hidupnya. Adeline mengikuti nasihat putrinya. Dia datang ke tempat kerja Alice untuk meminta maaf padanya karena sudah bersikap kasar sebelumnya. Kemudian mereka berdua pergi berkencan. Kali ini Adeline mengajaknya ke bioskop drive-in di era 60 tahunan. Dengan penuh semangat, Adeline menjelaskan sejarah tempat itu hingga membuat Alice terkesan. Mereka masuk ke salah satu mobil dan melihat gambar bintang-bintang di langit. Kali ini Alice mengajak Adeline untuk datang ke rumah orang tuanya yang akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40 tahun. Keesokannya mereka pergi ke rumah orang tua Alice. Adeline meminta untuk mengemudikan mobilnya. Di jalan dekat rumahnya, mereka bertemu dengan saudara perempuan Alice bernama Kiki. Mereka bertiga tiba di rumah dan disambut oleh orang tua Alice. Ayah Alice bernama William, sedangkan ibunya Kathy. Begitu William melihat Adeline, dia mengucapkan namanya. Adeline terkejut dan mengatakan kalau namanya adalah Jennifer. William mengatakan kalau dia sangat mirip dengan teman dekatnya yang bernama Adeline. Adeline menjawab dengan mengatakan kalau itu adalah ibunya dan dia telah meninggal 6 tahun yang lalu. Setelah semua orang pergi tidur, William mengenang saat-saat dia pertama kali bertemu Adeline. Saat itu dia berusia 26 tahun dan Adeline berusia 29 tahun. Dia teringat ketika dia membantu Adeline memperbaiki mobilnya. Keduanya langsung akrab. Adeline memberitahu William nama aslinya.
dan memintanya untuk memanggilnya dengan nama Della. Mereka berdua saling jatuh cinta dan pergi ke Amerika bersama-sama. Ternyata William adalah pria yang duduk di taman yang ingin melamar Adeline. Saat itu Adeline benar-benar mencintainya, tetapi dia tidak mau mengambil resiko rahasianya akan terbongkar. Jadi dia memutuskan untuk menghilang dari kehidupan William. Kembali ke masa sekarang, saat sarapan, William kembali membahas Adeline dan berbicara betapa baiknya dia. Wajah William terlihat bahagia ketika membicarakannya. Dia juga memujinya hingga istrinya Katie pergi meninggalkan meja makan. William mengikuti istrinya. Dia mengetahui kalau Katie cemburu. Dia meminta maaf pada Katie dan memberitahunya kalau Adeline hanya masa lalunya, kemudian dia memeluknya. Hari berlalu dan pada malam hari mereka berkumpul untuk bermain trivia games di mana William memegang rekor 47 kali menang. Kiki mengatakan kalau komet yang ditemukan ayahnya bernama Della dan mengatakan kalau komet itu dinamai seperti nama bibi mereka. Sedangkan Adeline percaya bahwa komet itu dinamai sesuai dengan nama panggilannya. Adeline sangat terharu dan berusaha menahan air matanya. Di akhir permainan, semua orang terkejut karena Adeline mengalahkan William. Setelah permainan usai, Adeline keluar rumah untuk berjalan-jalan. Dia dikejutkan oleh suara William. William mengatakan kalau dahulu dia akan melamar ibunya, tapi dia tiba-tiba menghilang. Adeline memberitahu William kalau ibunya sangat mencintainya. Ketika di kamar, Alice mengatakan pada Adeline kalau dia jatuh cinta padanya dan tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu, Adeline hanya tersenyum tanpa membalas kalau dia juga mencintainya. Keesokan paginya, Adeline berjalan-jalan dan bertemu dengan William. William melihat serangga di kepala Adeline dan membantunya untuk membuangnya. Saat itu, dia melihat bekas luka di tangan Adeline, sama dengan bekas luka di tangan pacarnya dulu. Dia mengingat dengan jelas bekas luka itu karena dialah yang menjahit lukanya, dan bahkan dia memiliki foto ketika tangannya diperban. William meminta Adeline untuk mengatakan yang sebenarnya. Adeline mengatakan kalau dia tidak bisa menua, tapi dia tidak tahu apa sebabnya. Oleh karena itu, dia meninggalkannya. William memohon pada Adeline untuk tidak meninggalkan putranya dan berhenti berlari, tapi Adeline tidak bisa melakukannya. Dia kembali ke rumah dan mengemasi barang-barangnya. Dia menulis catatan untuk Alice yang sedang mandi. Adeline memutuskan untuk melarikan diri lagi agar dia tidak menyakiti siapapun. Dia pergi meninggalkan rumah itu walaupun William berusaha untuk menghentikannya. Ketika Alice keluar dari kamar mandi, dia sangat sedih membaca catatan itu. Dia bertanya pada William apa yang dia katakan kepada Adeline. William hanya mengatakan bahwa dia tidak siap untuk perubahan. Kemudian William bertanya pada putranya apakah dia benar-benar mencintainya. Alice mengatakan kalau dia tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu, William memberikan kunci mobilnya dan Alice buru-buru pergi mencari Adeline. Alice mencoba untuk menelpon Adeline tapi dia mengabaikannya. Adeline mengenang saat-saat dia melarikan diri dari kehidupannya. Dia menyadari kalau dia terlalu mencintai Alice dan tidak bisa hidup tanpanya. Adeline kemudian berhenti di pinggir jalan, di mana jalan itu dekat dengan tempat dia kecelakaan dulu. Dia menelpon Fleming dan mengatakan kalau dia akan berhenti berlari. Ketika dia menutup teleponnya, tiba-tiba Adeline ditabrak mobil yang melaju kencang. Tubuhnya terbaring lemas di pinggir jalan. Untuk pertama kalinya selama 78 tahun, salju turun di Sonoma, California. Saat suhu menurun, tubuh Adeline membeku dan detak jantungnya akhirnya berhenti. Alice tiba di sana. Dia melakukan CPR untuk membuatnya bernafas lagi. Beberapa saat kemudian, para medis tiba di tempat kejadian.
Mereka memasang alat di dada Adeline dengan listrik berkekuatan 750 volt, mirip dengan sambaran petir yang dulu menyambarnya. Adeline akhirnya bernafas dan hidup kembali. Adegan selanjutnya diperlihatkan ketika Adeline berada di rumah sakit bersama Alice. Dia mengatakan pada Alice kalau dia mencintainya kemudian memeluknya. Adeline juga menceritakan mengenai kondisinya yang berusia 107 tahun dan tidak bisa menua. Alice bisa menerima keadaan Adeline setelah mendengar kebenarannya. Setahun kemudian, Alice dan Adeline hidup bahagia. Suatu malam mereka mau pergi ke pesta tahun baru. Ketika bersiap-siap, Adeline melihat cermin dan memegang rambutnya. Film berakhir ketika Adeline menyadari kalau dia mulai menua karena rambutnya mulai memutih. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.